Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama Ibu sampaikan selamat kepada kalian atas keberhasilan kalian telah bergabung dengan SMP Negeri 3 Umaspati yang oke, yang disebut dengan Stikmas. Semoga kalian nanti di Stikmas lebih berprestasi lagi. Anak-anak, perkenalkan Ibu Siti Masroka, sehari-harinya mengajar mapel IPA, tapi khusus tahun ini Ibu diberi tugas untuk memberikan materi tentang cara belajar efektif di masa pandemi. Anak-anak, kenapa cara belajar efektif harus diberikan kepada kalian? Karena mungkin dari kalian masih belum mengerti bagaimana cara belajar yang efektif. Sebab belajar masa pandemi sangat jauh berbeda ketika kita belajar dengan tatap muka. Harapannya dengan kalian mengetahui cara belajar yang efektif di masa pandemi, maka prestasi kalian nanti akan lebih bagus walaupun tanpa guru pendamping di sampingmu. Anak-anak, mengapa kita atau kalian perlu belajar yang lebih efektif agar kalian nanti berhasil dengan sempurna? Untuk itu, marilah kita pelajari apakah belajar efektif itu. Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasil yang maksimal. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Karena dalam bekerja, otak kita itu dipengaruhi oleh kondisi fisik tubuh kita. Jika kita capek, maka otak kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Akibatnya, informasi yang kita terima tidak dapat tersimpan dengan baik. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi kalian. Anak-anak, untuk belajar supaya bisa efektif, maka ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Di antaranya, 1, kalian harus kenali gaya belajar kalian. Maksudnya, sebelum kalian belajar, kalian harus tahu apa gaya belajar kalian. Karena setiap anak itu memiliki gaya belajar masing-masing. Gaya belajar itu ada 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual. Dengan ciri-ciri lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan. Kalau berbicara cenderung cepat, suka mencoret-coret ketika berbicara lewat telepon. Nah, kalian apakah termasuk gaya ciri-ciri seperti itu? Berarti kalian termasuk gaya visual. Gaya belajar yang kedua, gaya auditorial. Dengan ciri-ciri suka berbicara sendiri, menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku, lebih suka berbicara daripada menulis. Nah, itu adalah gaya visual. Gaya yang ketiga adalah gaya kinestetik. Dengan ciri-ciri lebih konsentrasi belajar kalau menggerakkan anggota tubuh, bisa menggerakkan misalkan kaki atau tangan. Tidak bisa diam kalau saat duduk. Nah, dari ketiga ciri itu kalian masuk yang mana? Kalian harus bisa untuk mengetahui gaya belajar saya itu apa. Selain kalian mengetahui gaya belajar kalian, maka kalian harus mengetahui persiapan yang kedua,
yaitu teknik belajar. Apa teknik belajar yang harus kalian persiapkan? Di antaranya adalah 1. Dengan mencatat bebas. Yang kedua, dengan menggunakan peta pikiran, yaitu dengan memanfaatkan seluruh otak untuk membuat suatu kesan dengan melihat gambar, bentuk-bentuk, dan suara. Kemudian persiapan yang harus kalian ketahui juga dalam belajar efektif yang ketiga adalah mencari sumber belajar yang lain. Selain kita menerima materi dari Bapak Ibu guru, agar belajar kalian itu efektif, maka kalian perlu mencari sumber belajar yang lain. Nah, sumber belajar yang lain bisa diambil dari mungkin internet, mungkin buku penunjang, mungkin majalah atau koran, atau kalian bisa mengunjungi perpustakaan digital yang ada di internet. Nah, itu adalah persiapan yang harus kalian lakukan supaya belajar kalian lebih efektif. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Karena kita sekarang berada di masa pandemi, maka kita lanjutkan bagaimanakah proses pembelajaran pada masa pandemi di sekolah kita yang baru. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran di SMP 3 Maswati adalah yang pertama, selama masa pandemi, semua pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring. Sehingga kalian harus persiapkan yang pertama adalah HP atau laptop atau komputer. Terus cara yang kedua, setiap mata pelajaran nanti kalian akan diberikan link oleh sekolah atau oleh Bapak Ibu guru pengajar yang bisa diakses setiap siswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pembelajaran. Proses yang ketiga, di dalam atau sebelum kita masuk pada proses yang ketiga, link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu nanti setiap mata pelajaran akan berbeda-beda. Setiap Bapak Ibu guru memberikan linknya juga bermacam-macam. Ada yang lewat WA, ada yang lewat Google Classroom, ada yang lewat Google Meet. Kemudian link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu macamnya banyak sekali. Mungkin ada yang link untuk absensi, link untuk tugas, link untuk materi, yang semuanya itu nanti lewat HP atau laptop atau komputer yang kalian harus sediakan dalam kondisi yang baik. Kemudian proses yang ketiga adalah setelah kalian nanti mendapatkan link, maka tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang sudah diselesaikan maka diserahkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran juga secara online. Setelah kalian mengetahui tentang proses pembelajaran yang ada di SMP 3, maka yang harus kalian perhatikan adalah pengaturan jadwal belajar efektif. Bagaimanakah pengaturannya? Pengaturan jadwalnya yang pertama adalah kalian harus menyediakan tempat belajar dan jaringan internet. Nah, tadi di atas sudah disebutkan bahwa di dalam pembelajaran selalu menggunakan HP. HP ini gandengannya dengan jaringan internet. Nah, jaringan internet itu nanti harus stabil sinyalnya, kemudian kuotanya juga harus mencukupi, karena di dalam tugas-tugas itu nanti diantaranya bisa lewat mungkin mengunduh materinya lewat video, mungkin mengirim tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Jaringan internet yang ada di rumah kalian itu harus stabil supaya nanti setelah tugas-tugas yang kalian berikan, yang kalian kerjakan selesai, kemudian kalian kirim kepada guru pembimbing kalian itu juga menggunakan
internet. Kemudian selain internet, tempat belajarmu atau tempat belajar kalian yang ada di rumah harus dibuat senyaman mungkin, karena kondisi yang nyaman akan menunjang semangat belajar kalian lebih baik lagi. Belajar di rumah tidak harus di dalam kamar, bisa di tempat-tempat di rumahmu, yang penting kamu nyaman. Gunakan untuk belajar. Kalian yang di rumah mungkin belum ada kamarnya, jangan khawatir. Tidak harus di dalam kamar, dimanapun kamu belajar, yang penting nyaman, maka akan menambah semangat untuk belajar. Pengaturan jadwal yang kedua yaitu atur dan patuhi jadwal belajar. Jadwal belajar itu ada dua. Satu, jadwal belajar dari sekolah. Yang kedua, jadwal belajar yang kamu buat sendiri atau jadwal belajar mandiri. Apa toh jadwal belajar dari sekolah? Jadwal belajar di sekolah adalah jadwal yang dibuat oleh sekolah untuk siswa-siswanya. Kalian nanti setelah mengikuti MPLS, nanti kalian akan mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan temanmu tapi lewat daring, karena kondisi sekarang masih kondisi pandemi, tidak mungkin untuk tatap muka. Apa contoh dari jadwal belajar dari sekolah? Ini berikan salah satu contoh, yaitu misalkan sekarang hari Selasa. Hari Selasa jam pembelajaran dimulai jam 8, maka kalian jam setengah 8 harus sudah siap dengan buku, siap dengan alat belajar, pulpen, buku tulis, siap dengan HP terutama untuk mengikuti pembelajaran pada hari Selasa. Misal jam 8 sampai jam 8.40 atau jam 1-2 itu adalah mata pelajarannya agama. Nanti mulai jam 8 TET sampai jam 8.40 itu jam pertama, kemudian jam 8.40 sampai jam 9.30 jam kedua, itu masih pendidikan agama. Nah itu nanti oleh Bapak Ibu guru agama, kalian akan diberikan link pertama untuk absen. Nah link kedua digunakan untuk materi. Mungkin link yang ketiga digunakan untuk tugas-tugas kalian. Nah, setelah jam 9.30 nanti jam 9.30 sampai jam 10 itu adalah jam istirahat. Kalian bisa gunakan untuk istirahat, mungkin untuk minum, mungkin ada yang mungkin mau ke kamar mandi bisa. Nah, ini adalah jam istirahat. Setelah jam 10 nanti dilanjutkan lagi jam 10 sampai jam 10.40 itu misalkan adalah jam ketiga, itu nanti jam bahasa Inggris misalkan. Nah itu nanti kalian akan mendapatkan link lagi, yaitu dari guru atau Bapak Ibu guru bahasa Inggris. Linknya sama dengan agama tadi. Terus mungkin nanti jam 10.40 sampai 11.30 ganti pelajaran lain, mungkin pelajaran seni budaya. Nah ini pelajaran mungkin gambar, ini yang kalian suka. Nah ini adalah contoh-contoh jadwal belajar dari sekolah untuk hari Selasa. Atau mungkin nanti jangan tidak hanya sampai jam keempat, mungkin sampai jam kelima atau sampai jam ke-6. Karena jadwal belajar di sekolah itu adalah terbatas hanya sampai jam 11.30, maka kalian harus membuat yang namanya jadwal belajar mandiri. Jadwal belajar mandiri itu apa? Jadwal belajar yang diatur oleh kalian sendiri sesuai dengan kebutuhan. Apa kebutuhannya? Misalkan mengerjakan tugas, atau mungkin menyempurnakan catatan yang tadi belum selesai, atau PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di jadwal belajar dari sekolah. Kemudian untuk jadwal belajar mandiri itu nanti kalian harus sesuai dengan
kemampuan dari dirimu sendiri, tidak boleh dipaksa. Dan supaya nanti efektif dalam membuat jadwal belajar mandiri, maka kalian harus menentukan waktunya. Dan waktunya ini dibuat setelah jadwal belajar dari sekolah. Tapi jangan lupa kalian membuatnya jangan sampai terlalu lama. Karena nanti kalau terlalu lama, kalian nanti bisa kecapean. Yaitu adalah jadwal belajar mandiri yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugasmu, sehingga nanti kalian tidak tertinggal dengan materi-materi selanjutnya. Anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang jadwal belajar dari sekolah dan jadwal belajar mandiri. Tapi ingat, harus diingat, biar belajarmu lebih efektif, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Di rumah, walaupun kalian di rumah, kalian juga misalkan setelah belajar karena memegang HP, memegang kertas, maka harus mencuci tangan. Yang kedua, beri waktu yang cukup untuk dirimu sendiri, istirahat, bisa tidur, makan yang cukup dan bergizi, olahraga, ibadah jangan sampai lupa, baik yang muslim maupun non muslim, kemudian kegiatan hiburan. Yang ketiga, prioritaskan tugas-tugas, dan dalam tugas-tugas itu kalian harus membuat batas waktunya supaya nanti tugas-tugas itu tidak akan tertumpuk atau menumpuk. Yang keempat, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran atau mata pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru waktu di jadwal belajar di sekolah, supaya nanti kalian tetap ingat, karena daya ingat kita itu hanya berlaku 24 jam dan tidak bisa diulang. Kalau nanti kalian dalam membuat pelajaran atau di dalam mengulang pelajaran ini tidak bisa, kalian bisa gunakan dengan membuat catatan dari hasil mengikuti pembelajaran pada saat jadwal di sekolah. Kemudian setelah kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan, maka sekarang kalian harus merencanakan belajar efektif supaya nanti hasilnya lebih memuaskan. Apa saja itu rencananya? Yang pertama, jadwalkan waktu minimal atau sesuai dengan kemampuan kalian 30 menit atau sampai 50 menit setiap hari untuk belajar mandiri. Yang kedua, pilih waktu yang nyaman untuk belajar. Yang ketiga, rencanakan batas waktunya, jangan sampai terlalu lama atau terlalu sedikit. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan kalian sendiri. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin kalau mampu, bisa pada pagi hari atau siang hari atau sore. Sesuaikan dengan jadwal pelajaran sekolah atau jadwal dari sekolah. Kemudian yang keempat, jika misalkan materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu belum mengerti dan di jadwal mandiri belum terselesaikan, maka buatlah jadwal pelajaran mingguan yang digunakan untuk mengulang materi yang di jadwal mandiri belum terselesaikan. Hati-hati, kalian jangan sampai diperbudak dengan jadwal yang kamu buat sendiri. Setelah paparan ini, Ibu mohon atau Ibu harapkan kalian mengerti tentang cara belajar yang efektif dan kalian bisa menggunakan cara belajar yang efektif sehingga nanti kalian mendapatkan prestasi yang lebih membanggakan. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam belajar efektif adalah: satu, kalian harus mengetahui gaya belajar kalian itu apa. Yang kedua, buatlah jadwal belajar mandiri
sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Anak-anak, setelah materi pembelajaran pada hari ini, Ibu minta mengerjakan satu tugas saja, yaitu susunlah jadwal pembelajaran mandiri kalian. Setelah selesai nanti, kalian bisa kirimkan lewat WA yang akan dikirim oleh panitia MPLS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.